Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kiki yang akan membawakan materi pada hari ini. Dan ya, saya berasal dari jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Dan kita mau belajar apa ya hari ini? Simak baik-baik ya. Ya, kita akan mempelajari tentang gaya belajar. Wah, gaya belajar? Belajar kebanyakan gaya apa gimana ya? Bukan cuma selfie aja loh guys yang punya gaya. Tanpa disadari, ketika kalian belajar pasti akan melakukan suatu rutinitas tertentu dan berlangsung secara terus-menerus. Emang gaya belajar itu apa sih? Oke, mengutip dari penelitian Oxford tahun 2001, pengertian gaya belajar adalah pendekatan yang digunakan peserta didik dalam belajar bahasa baru atau mempelajari berbagai mata pelajaran. Jadi, gaya belajar singkatnya adalah cara kalian mempelajari suatu hal, entah bahasa atau mata pelajaran lain, namun dengan cara yang unik juga guys. Lalu, macamnya apa aja ya? Ada 3 macam gaya belajar secara umum. Pertama ada auditory, kedua ada visual, dan yang terakhir ada kinestetik. Wah, banyak juga ya. Terus bedanya apa nih? Yuk simak baik-baik. Yang pertama ada auditory. Tipe belajar auditory adalah seseorang yang memiliki tipe ini akan mempelajari sesuatu dan banyak menerima informasi melalui audio. Jadi, pendengaran mereka sangat tajam dan hanya dengan mendengarkan pembicaraan orang saja, mereka sudah paham. Ciri-cirinya adalah tentu saja mereka memiliki ingatan yang baik dari mendengarkan dan umumnya menyukai musik. Tapi walaupun menyukai musik, mereka belum tentu senang bahkan merasa terganggu apabila ada suara berisik. Tapi di samping itu, mereka adalah tipikal orang yang suka berdiskusi dan bercerita. Nah, uniknya, mereka ini suka berbicara sendiri ketika sedang belajar atau mengerjakan sesuatu guys. Misalnya kayak, tadi kok bisa ditambah ketiga? Oh, pasti caranya kayak gini deh. Kayak gitu. Sayangnya, tipikal auditori ini akan kesulitan menerima informasi yang melibatkan indera penglihatan visual. Maksudnya adalah mereka akan cenderung lupa ketika harus disuruh membaca. Ya secara lah ya, kan mereka itu aktifnya mendengarkan dan berbicara, bukan membaca. Selanjutnya, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk si auditori. Yang pertama, kalian bisa ikut aktif dalam diskusi kelas ataupun diskusi di rumah bersama keluarga kalian. Yang kedua, kalian bisa membaca materi yang ingin kalian pelajari dengan suara yang cukup keras. Bukan teriak ya, setidaknya suara kalian itu bisa kalian dengar sendiri dan kalian pahami apa maksud dari pelajarannya. Yang terakhir, kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik yang kalian suka atau instrumental yang menenangkan selama belajar. Bisa juga dengan materi yang ada, kalian dapat melakukan isi materi tersebut dan ya, selamat mencoba. Lanjut ke gaya belajar yang kedua, yakni visual. Wah, apa nih? Nah, jadi gaya belajar visual merupakan cara seseorang belajar dengan cara melihat. Jadi, indera penglihatan mereka sangat fokus dalam memproses informasi yang masuk. Mereka ini cenderung dikenal sebagai pribadi yang teliti dan pastinya suka membaca. Ciri-cirinya apa nih? Nah, yang pertama, si visual ini tentu saja memiliki ingatan yang kuat ketika sudah melihat sesuatu atau membacanya. Bagusnya, si visual ini tidak mudah terganggu dengan adanya suara yang berisik. Yang kedua, si visual ini memiliki ingatan yang kuat dalam mengingat bentuk, warna, dan pemahaman artistik lainnya. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tipikal visual ini sangat senang sekali ketika membaca. Nah, ciri visual yang ketiga adalah mereka ini seringkali mengetahui apa yang ingin dibicarakan, namun tidak pandai dalam merangkai kata-kata. Contohnya, tadi Bu Guru menjelaskan kalau gini ya, jadi gini. Jadi intinya, tipikal visual ini akan merasa freeze atau membeku ketika ditanyai atau ingin menjawab sesuatu. Padahal sebenarnya dia tuh udah paham apa yang ingin disampaikan, tapi tidak bisa mengolah kata-katanya. Lalu bagaimana dengan strategi belajarnya? Pertama, bisa banget dengan pakai highlighter atau stabilo warna-warni untuk menandai bagian yang penting. Yang kedua, kalian bisa banget mempelajari buku dengan berbagai genre atau tema, dan kalau bisa, buku yang memiliki ilustrasi menarik ya guys. Nah, yang terakhir, kalian bisa banget belajar dari berbagai media yang ada, bisa dari video dan sebagainya. Kalian bisa juga kok mengilustrasikan apa yang telah kalian pelajari melalui mind map atau gambar dan simbol yang bisa kalian pahami sendiri. Yang terakhir, ada si kinestetik. Kinestetik merupakan gaya belajar yang melibatkan banyak anggota tubuh.
Selain itu, bisa dengan menggunakan peragaan dan aktivitas fisik. Istilahnya, mereka ini dikenal sebagai orang yang paling tidak bisa diam. Pasti nemuin kan kalau ada teman kalian misalnya di kelas tapi suka meramai sana-sini? Gak jarang, biasanya tipikal kinestetik ini sering ditegur oleh guru karena dia yang tidak bisa duduk manis. Lalu ciri-ciri kinestetik ini seperti apa ya? Pertama, tentu saja mereka ini tidak bisa diam. Namun, cara belajar mereka itu lebih senang dengan praktik. Pasti ada kan yang senang kalau misalnya udah praktik di laboratorium atau pas jam olahraga. Istilah kerennya adalah mereka ini sering disebut learning by doing. Nah, yang kedua, sayang sekali mereka ini memiliki kesulitan dalam menulis. Entah kalau enggak tulisannya jelek, ya tulisannya yang lambat gitu, cara nulisnya lambat gitu kan. Nah, tapi dia akan tetap hebat ketika sudah berbicara dan tidak mudah terganggu dengan keributan suara. Ciri yang ketiga adalah coba perhatikan teman kalian. Pasti ada kan yang menghafalkan sesuatu sambil baca dan jalan-jalan. Nah, selain itu, si kinestetik ini suka banget sama aktivitas yang menyibukkan. Contohnya ya praktik di lab, olahraga, dan permainan outdoor lainnya. Strategi belajar yang pas buat si kinestetik apa aja ya? Yang pertama, hindari belajar dalam keadaan monoton. Misalnya, terlalu banyak duduk. Namanya juga kinestetik, pastinya suka jalan-jalan atau berpindah-pindah tempat kan? Nah, yang kedua, saat mengingat sesuatu, lakukan hal yang mudah diingat dengan aktivitas bergerak. Misalnya, kalian bisa melakukan dengan gerakan imajinatif seperti menulis di udara. Yang terakhir dan yang paling penting adalah karena kalian tipikal kinestetik, bisa banget kok belajar sambil mempraktikkan isi pelajarannya. Misalnya dengan praktek olahraga atau praktek sains di laboratorium, guys. Oke, dari penjelasan tadi, kamu masuk tipikal yang mana nih? Kalau belum tahu gaya belajar kamu seperti apa, yuk jawab pertanyaan yang ada di Google Form ya guys. Caranya gampang banget kok. Cukup kamu copy paste link yang ada di Google Form atau di deskripsi YouTube di bawah ini. Baiklah, sekian dulu ya penjelasan dari saya. Semoga membantu kalian dalam mengetahui bagaimana gaya belajar kalian. Tetap semangat dan jadilah versi terbaik dari diri kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.